Ternyata putri mengalami sakit dikarenakan siluman cacing. Akhirnya King Ming menarik cacing tersebut dengan jurusnya dan mengalami kesakitan juga. Dengan bantuan Boya, King Ming selamat. Akhirnya King Ming menghidupkan patung naga dengan roh siluman cacing tadi. Kemudian King Ming mengajak Boya minum teh sambil bercerita tentang masa lalunya. King Ming yang berasal dari siluman rubah, di mana hanya gurunya yang menyayanginya. Namun karena dia, gurunya meninggal dan mewariskan pedang dan nasihat kepada King Ming. Keesokan harinya Tuan Putri memanggil mereka dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. Lalu malam harinya Long Ye memata-matai ke kediaman ratu dan melihat sesuatu. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh Soye. Kemudian King Ming membantu melarikan mereka, tapi Soye menuduh Long Ye ingin membunuh ratu. Tak lama Boya datang dengan keadaan bingung dan mencoba melerai mereka juga. Tapi Long Ye tiba-tiba dicekik dari belakang oleh siluman rambut. Kemudian King Ming mengejarnya dan membebaskannya. Lalu kemudian King Ming menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Long Ye dengan sekarat menunjukkan putri. Akhirnya, Putri dan Soye berdebat tentang pembunuhan master tadi. Ternyata, rencana mereka ketahuan oleh Long Ye, di mana Putri adalah sebenarnya ratu. Dan ratu tadi adalah boneka sihir yang dikendalikan oleh Soye. Soye ingin membangkitkan ular bencana dan bersatu dengan ular tersebut agar bisa hidup abadi bersama Putri. Karena semenjak Zongxing meninggal, dia sebagai roh penjaga akan lenyap juga. Di tempat lain, Boya dan King Ming berdebat tentang pelaku yang mereka curigai. Boya mencurigai Soye dan King Ming mencurigai Putri. Karena menurut King Ming bahwa Soye tidak mungkin melakukan itu sebab Soye adalah utusan gurunya. Ditambah perkataan Long Ye yang menunjuk Putri membuat King Ming yakin bahwa Soye bukanlah pelakunya. Sementara Boya berpikir Putri adalah manusia yang tak bersalah. Akhirnya mereka pergi untuk memastikannya. Kemudian mereka menggunakan alat ajaibnya untuk saling meminta tolong jika mereka dalam bahaya. King Ming sampai di kediaman Putri, di mana dia dijebak oleh siluman rambut dengan pura-pura membunuh Putri dengan ilusinya. Kemudian menceritakan dirinya lalu mengorbankan dirinya. Sementara itu, Putri lari, kemudian King Ming mengejar Boya yang ternyata sudah pingsan di kediaman Soye. Dan tak lama Boya bangun lalu mereka mengejar Soye dan Putri. Kemudian mereka bertemu dengan Soye dan Putri, lalu Putri bercerita. Dan ternyata Putri telah hidup panjang dan lelah serta kesepian menjadi tempat segel monster ini. Dan ingin ditemani oleh Zongxing. Karena itu, dia ingin membangkitkan ular bencana agar Soye, roh penjaga yang mengubah dirinya mirip Zongxing, bisa hidup abadi. Akhirnya, segel Putri ingin terbuka, kemudian Boya dan King Ming mengejarnya, namun mereka terkena serangan teleportasi dari Sonye, sampai mereka terdampar di dalam sebuah makam. Kemudian King Ming keluar dan King Ming berhasil menyelamatkan Boya dengan susah payah. Di tempat lain, Sonye berhasil mengeluarkan ular bencana, kemudian pedang Pangyun terbang untuk membunuh ular itu, tapi dihadang oleh Sonye. Akhirnya Sonye bersatu dengan ular itu dan sembuh lalu menjadi abadi. Kemudian dengan serakah, Sonye mengeluarkan ular raksasa bencana versi besar dan bermaksud untuk kabur. Jika ular ini kabur, maka dia bisa mengisap hawa keserakahan dan ketamakan manusia, sehingga semakin besar dan kuat hingga tak terhingga. Akhirnya, pelindung patung membentuk benteng, namun satu patung tak hidup. Ternyata Sonye sengaja tak menghidupkannya dengan tidak memberikannya roh. Karena itu, King Ming memanggil arwah penjaga untuk menjaga ular bencana. Pelukis gila, batu bencana, dan anjing salju. Anjing salju dan batu bencana menyerang ular tersebut. Kemudian pelukis gila membentengi sisa benteng yang belum tertutup. Di tempat lain, dua penjaga itu kewalahan melawan ular bencana, dikarenakan Soye menambahkan kesaktian ular bencana. Anjing salju berhasil dibanting. Begitu juga batu bencana, tak butuh waktu lama untuk mengalahkannya, bahkan ular itu menembus benteng jimat yang dibuat oleh pelukis gila. Bahkan pelukis gila mengorbankan dirinya.
Di tempat lain, Boya ingin membangkitkan satu patung dan menjadi roh penjaga King Ming. Kemudian King Ming mendatangi Boya yang menumbalkan darahnya. Tak lama ular keluar, kemudian burung Phoenix yang dibangkitkan Boya berhasil membentengi tempat itu dengan kuat. Dan roh penjaga yang berwujud burung dan berwajah Boya melawan Soye. Pertarungan sengit pun terjadi, nampaknya roh penjaga Phoenix kewalahan. Kemudian King Ming masuk ke dalam perut ular dengan kekuatan teleportasi. Lalu membujuk putri untuk berjumpa dengan gurunya dan menjelaskan maksud gurunya. Kemudian King Mi membawa putri ke sebuah dimensi ingatan King Mi dan berhasil mensabotase kata-kata dan pesan-pesan terakhir gurunya agar bisa menyentuh jiwa Tuan Putri sehingga putri sadar dan bersedih atas kepergian Zongzing dan pesan-pesan cintanya menyadarkannya. Jadi ingat kalimat Patkai di dalam film Sun Gokong ya guys, beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Sejak dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Kemudian keluarlah mereka dan King Ming pun membantu Boya dengan pedangnya. Namun pedang itu bisa ditahan oleh Sonye dengan mudah. Melihat hal itu putri berkorban agar Sonye berhenti. Putri berkorban bunuh Darman. Hingga Soye berhasil dikalahkan karena perhatiannya teralihkan ke putri. Namun setelah ular itu kalah, ular itu menyerang King Mi dengan lidah berbisanya dan dilindungi oleh Boya yang sudah menjadi roh penjaga. Kemudian ternyata Sonye masih hidup dan mencoba membunuh Boya. Kemudian untuk pertama kalinya King Mi bisa membuat kekuatan pertahanan. Namun akhirnya dia sadar kekuatan melindunginya hanya untuk melindungi Boya. Akhirnya dia berhasil dan mengalahkan Soye. Kemudian mereka berteman dekat. Akhirnya King Mi menceritakan kejadian yang sebenarnya dengan singkat, yang kemudian akan menjadi kesimpulan buat kita. Ternyata ular bencana ini memiliki bayangan yang harus dijaga. Begitu juga dengan tubuhnya yang disegel. Dulu ketika gurunya muda pernah bertemu dengan putri dan mereka saling menyayangi. Namun karena tugas mereka tak bisa bersama hingga Zongzing menciptakan roh penjaga khusus untuk menjaga putri. Roh penjaga ini terobsesi dan itu memang karena perintah gurunya untuk menjaga putri dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Hingga guru mereka mati, Sonye roh penjaga ini musnah. Namun dia ingin hidup abadi demi perintah yang diberikan gurunya dan sehidup semati dengan putri hingga mereka pun tetap mati bersama. Nah itu dia alur ceritanya sob, semoga kalian mengerti ya. Oke, sekian alur ceritanya. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. See you.